Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Najwa Sabila Zahra, dan saya akan memaparkan tutorial mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan template terbaru dari DJP. Untuk kilasan preview, sebelumnya terdapat SPT lama yang biasa digunakan dalam pengisian SPT tahunan, yaitu dalam format seperti ini. Ini adalah format lama. Yang format barunya sekarang adalah seperti ini. Kalau untuk di format lama, itu cara pengisiannya pada umumnya itu dimulai dari lampiran paling terakhir, kemudian maju ke depan sampai akhirnya ke halaman paling awal. Cara yang sama itu sebenarnya bisa diterapkan di format baru ini, yaitu dari lampiran paling terakhir sampai ke halaman paling depan, tetapi karena di template terbaru ini dia jauh lebih detail daripada di SPT lama dengan template yang lama, maka eh, dari saya cara pengisiannya itu adalah dari depan, dari halaman paling depan. Karena untuk format ini mereka eh, mendukung jika formatnya mendukung jika kita mengerjakannya dari depan seperti itu. Jadi nanti untuk lampiran-lampiran yang sebanyak ini yang akan kita isi itu nanti akan tersortir sendirinya jika kita memperhatikan satu persatu pertanyaan yang ada di halaman induk OP1 dan halaman induk OP2. Jadi seperti itu. Jadi sebelum masuk ke tutorial, saya akan menampilkan case atau kasus yang akan saya bahas dalam penghitungan pajak atau pengisian SPT ini, yaitu adalah di sini ada Kiara Advani sebagai seorang auditor di Deloitte. Kiara sendiri belum menikah, tapi dia memiliki dua tanggungan, yaitu ibunya dan adiknya. Lalu ini detail di kartu keluarganya, nama ibu adik, tanggal lahir dan pekerjaan. Kemudian untuk rincian penghasilan Kiara, Kiara sendiri gaji pokoknya adalah 12 juta per bulan dengan uang lembur 100.000 per jam per bulan. Dan ini adalah detail jam lembur Kiara di setiap bulannya di tahun 2025. Dan di sini juga ada detail lain dari penghasilan Kiara di dalam satu tahun. Lalu ada penghasilan lainnya, selain menjadi pegawai di Deloitte, Kiara mendapatkan penghasilan lain. Yang pertama adalah sewa kamar kos-kosan 5 pintu dengan nilai 2 juta per bulan. Kemudian ada penghasilan bunga tabungan juga sebesar 11.300.000. Kemudian terakhir Kiara juga memenangkan hadiah undian dari supermarket berupa barang elektronik, yaitu TV 55 inch senilai 25 juta rupiah. Kemudian ini adalah list harta yang dimiliki oleh Kiara. Dengan kasus seperti ini, bagaimana cara pengisian ke SPT-nya? Oke, langsung saja sekarang ke tutorialnya. Seperti yang saya katakan di awal, karena ini adalah merupakan video tutorial, jadi saya akan memaparkan tutorial sesuai dengan bagaimana saya mengerjakan ini. Jadi, karena kasus saya tadi termasuk mudah atau simple, tidak tidak memiliki begitu banyak detail, sedangkan di lampiran-lampiran yang ada ini sangat komprehensif, jadi sepertinya akan memakan eh, waktu yang sangat banyak jika saya harus mengecek satu persatu lampiran yang ada. Seperti itu. Jadi, untuk meminimalisir waktu, saya memilih untuk mengerjakannya dari paling depan dan mengsortir berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab nantinya. Oke, sekarang langsung aja kita praktek. Setelah mengisi detail di bagian kepala ini, seperti tahun pajak, periode, status, sumber penghasilan, metode pembukuan, kalau di sini tidak ada metode pembukuan, lalu di identitas wajib pajak, mengisi NPWP, nama, jenis ID, dan lain-lainnya, baru kita masuk ke bagian ikhtisar penghasilan neto. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah Kiara menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya adalah ya, karena Kiara adalah seorang auditor tadi di Deloitte dengan penghasilan 12 juta per bulan. Maka di sini saya centang ya. Kemudian untuk angkanya sendiri, ini adalah dari penghitungan
penghasilannya si Kiara itu dari netonya, total net income-nya, sesuai penghitungan yang sudah ada. Nilainya sekian, 197.987.600. Nah, kemudian setelah ya, di sini ada instruksi untuk isi lampiran 1 bagian D, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Maka setelah saya mencentang ya di sini, saya akan langsung pergi ke lampiran 1 bagian D. Bagian D kalau tidak salah ada di, oh ini masih bagian A, berarti di 1, 3. Nah, benar. Di sini ada satu bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Di sini saya tulis pemberi kerjanya adalah Deloitte, yaitu institusi di mana Kiara bekerja. Nomor identitas pemberi kerja jika ada diisi di sini. Kemudian ada penghasilan brutonya sebesar 206 juta sekian sebelum dikurangi biaya jabatan sebesar 6 juta dan 2.400.000 yang merupakan JHT. Lalu kemudian dapatkanlah penghasilan neto sebesar 197 juta. Nah, maka nanti angka inilah yang akan masuk ke bagian awal di sini. Angka dari soal nomor 1 ini. Oke, lalu selanjutnya ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau untuk yang bagian B ini pertanyaannya masih sama, jadi kita langsung ke pertanyaan yang kedua. B yang bagian 2, apakah Kiara termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Jawabannya adalah ya, karena tadi Kiara memiliki penghasilan dari sewa kos-kosan juga, jadi dianggap Kiara memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun selain penghasilan utama dia sebagai auditor di Deloitte. Jadi di sini dicentang ya. Kiara termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Lalu di sini ada instruksi isi lampiran 3B bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Maka setelah saya mencentang ya, di sini saya langsung mencari lampiran 3B. Nah, di sini ada 3B ke bagian A untuk mengisi detail dari penghasilan peredaran bruto Kiara dalam sewa kos-kosan yang dia punya di sini. Karena Kiara hanya memiliki 5 kamar kos-kosan dengan fee 2 juta per bulan per kamar, jadi konstan di sini 10 juta penghasilan per bulannya. Anggapnya seluruh kamarnya tersewa selama 1 tahun penuh ya. Jadi jumlah penghasilannya 120 juta. Kemudian karena ini menggunakan PPh UMKM atau PPh final, yang dimana dia memiliki PTKP sebesar 500 juta, maka DPP dari pajak ini tidak ada alias nol karena total peredaran bruto Kiara hanya sebesar 120 juta. Seperti itu. Lalu setelah mengisi bagian ini, lampiran 3B, kita balik lagi ke halaman pertama. Di halaman pertama ini tadi kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Anda, Kiara, menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Jawabannya tidak, karena Kiara hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenai pajak bersifat final, yang tadi yang sewa, dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah kalau misalnya Kiara menyelenggarakan pembukuan, Kiara mesti menyebutkan sektor usaha. Tapi karena di sini Kiara tidak melakukan usaha, jadi bagian ini kita skip. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, di sini ditulisnya nol karena tadi eh, tidak ada DPP ya untuk penghasilan kos-kosannya si Kiara karena sudah dikurang PTKP sebesar 500 juta, jadi DPP-nya adalah nol. Hmm. Kemudian selanjutnya ini adalah apakah Kiara menerima penghasilan dari luar negeri lainnya? Jawabannya tidak, karena Kiara tidak mendapatkan penghasilan lain selain penghasilan utama dia dan kos-kosan dan hadiah undian tadi. Kemudian selanjutnya, eh, apakah Kiara menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
Yang tidak termasuk objek pajak ini maksudnya adalah seperti beasiswa, sumbangan, hibah, warisan, dan lain-lain. Tapi karena di dalam case ini Kiara tidak mendapatkan hal-hal serupa itu, jadi maka jawabannya tidak. Jadi tidak ada juga lampiran yang perlu diisi gitu. Lalu kemudian ke bagian selanjutnya, bagian C, penghitungan PPh terutangnya, penghasilan neto setahun, yaitu senilai 197 juta, sama dengan yang angka awal tadi karena tidak ada pengurangan atau penambahan apapun sebelumnya di bagian 3 kolom ini. Lalu selanjutnya, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian zakat? Nah, dalam kasus ini kalau tidak ada, maka saya centang tidak. Lalu setelah tidak kan kita harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tidak perlu mengisi lampiran apapun dari sini. Yaitu pertanyaan selanjutnya, penghasilan neto setelah pengurang penghas- penghasilan neto 2 dikurang 3. Di sini karena tadi em, di tiganya ini kosong, tidak ada penghasilan dari kompensasi kerugian zakat atau sumbangan dan lain-lain. Jadi di sini nilainya tetap sama sebesar 197 juta sekian. Lalu kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Karena Kiara memiliki 2 tanggungan, di mana itu adalah ibunya dan adiknya, tapi Kiara belum nikah, maka status PTKP Kiara adalah TK2. Di mana nilai PTK-PTK2 sendiri itu adalah sebesar 63 juta rupiah. Kemudian telah dikurangi PTKP, didapatlah hasil penghasilan kena pajaknya Kiara sebesar 134 juta 987 juta 987.600. Lalu PPh terutangnya adalah sebesar 14 juta didapatkan dari 60 juta dikali 5%. Nah, dari sini 60 juta dikali 5%, lalu sisanya yang yaitu adalah 74.987.600 rupiah dikali 15%. Maka didapatlah 14.248.140 rupiah. Baru kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Karena dalam kasus ini tidak ada, maka saya centang tidak dan kita juga tidak perlu mengisi lampiran apapun dari sini karena tidak ada. Lalu selanjutnya di pertanyaan nomor 9, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang. Nah, karena tadi pengurangnya tidak ada, 0 di sini, maka nilainya tetap sama, 14.248.140 rupiah. Lalu untuk kemudian di bagian D, kredit pajak, 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Di sini saya jawab iya, karena di bagian calculation sebelumnya saya sudah menghitung pajak berdasarkan TER dari bulan Januari sampai bulan November. Maka total PPh 21 dari Januari sampai November sebesar 6 juta sekian inilah saya masukkan ke bagian tadi Induk OP1 bagian PPh yang telah dipotong. Saya input angkanya di sini. Karena saya memilih ya, mencentang ya di sini, maka saya harus mengisi lampiran 1 bagian E sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maka saya langsung mencari lampiran 1 bagian E itu ada di lampiran 1, 2. Oh, 1, 3, sorry, salah. Nah, di sini, ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Di sini kalau ada NIK NPWP atau nama di bukti pemotongan juga diisi nomor dan tanggalnya kalau ada. Karena di sini saya tidak ada, maka saya langsung ke jenis pajak yaitu PPh 25. Kemudian diisilah penghasilan brutonya tadi sebesar 206 juta sekian. Kemudian baru ditulis dimasukkan angka PPh yang sudah dipotong tadi ya, yang merupakan PPh 21 dari Januari sampai November. Kemudian totalnya masukkan di sini, baru nanti angka dari sini akan langsung otomatis terinput ke bagian sini tadi yang kredit pajak 10A. Oke, untuk yang selanjutnya di angsuran PPh pasal 25 tidak ada, STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak juga tidak ada. Kemudian di pertanyaan selanjutnya itu ada
Apakah Kiara menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jawabannya tidak, maka karena tidak kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita pindah ke halaman induk OP2. Nah, di sini, oke. Kita sekarang mulai di PPh kurang atau lebih bayar. Di 11A ada pertanyaan PPh kurang atau lebih bayar. Hasilnya adalah kurang bayar karena tadi PPh terutangnya Kiara adalah sebesar 14 juta sekian, sedangkan yang baru dibayar oleh Kiara hanya sebesar 6 juta. Maka terdapat kurang bayar sebesar 7.626.984 rupiah. Kemudian untuk di pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jawabannya tidak. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Lalu didapatkanlah PPh yang masih harus dibayar. Nilainya tetap sama karena tadi di pertanyaan sebelumnya tidak ada. Lalu kita lanjut di bagian F, pembetulan itu tidak ada ya, karena di kasus ini tidak ada pembetulan. Begitupun di G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Karena di sini kasusnya adalah kurang bayar, jadi di bagian G ini juga tidak ada isinya. Lalu kemudian ke bagian H yang merupakan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, ini didapatkan eh, dari pertanyaan ini. Apakah Kiara hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jawabannya adalah ya. Lalu untuk angsuran PPh pasal 25-nya adalah 1/12 atau sebanyak 12 bulan dalam 1 tahun dikali nilai dari PPh terutangnya si Kiara tadi. Maka didapatkanlah angka senilai 1.187.345 rupiah. Masukkan angkanya di sini. Dan tidak ada lampiran yang harus diisi ya dari pertanyaan ini. Maka kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kiara menyusun perhitungan sendiri? Di sini tidak ada ya untuk mempersimpel. Kemudian di pertanyaan yang C, 13C, apakah Kiara membayar angsuran PPh 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Ini tidak, karena Kiara juga bukan merupakan OPPT atau tidak menyelenggarakan sektor usaha apapun. Jadi kita langsung ke bagian selanjutnya. Di sini ada pernyataan transaksi lainnya di bagian 14A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini isi lampiran 1 bagian A. Makanya berarti dari sini ya. 1 bagian A. Nah, ini di 1 bagian A itu kebetulan ada banyak ya. Pertama ada kas dan setara kas, ada piutang, ada investasi atau sekuritas, harta bergerak. Lalu selanjutnya juga dia ada harta tidak bergerak dan harta lainnya. Baru nanti totalnya itu ada di bagian ikhtisar harta. Di sini nilainya total hartanya adalah segini, sekian. Setelah saya input tadi satu persatu ya, eh, harta yang dimiliki Kiara yang ini tadi. Ini saya input masing-masing sesuai dengan kategori hartanya. Tadi untuk kas dan setara kas, yaitu saya masukkan tabungan senilai 100 juta, kemudian di piutang tidak ada, investasi juga tidak ada, harta bergerak saya memasukkan mobil dan motor karena Kiara punya mobil dan motor dengan harga perolehan sekian, lalu didapatkan jumlah sekian, 375 juta. Lalu di selanjutnya, kategori harta selanjutnya, ada harta tidak bergerak, yaitu Kiara memiliki rumah dan kos-kosan, saya input juga di sini dengan harga perolehan segini, sekian. Lalu didapatkan total sekian, 750 juta. Baru di harta lainnya itu saya ada memasukkan emas 10 gram yang didapatkan Kiara di tahun berjalan sebagai hadiah karyawan terbaik. Seperti itu. Jika perolehannya sekian, didapatkanlah nilai sekian. Baru nanti di bagian ikhtisar harta ini adalah jumlah dari setiap jenis harta, total dari setiap jenis harta. Seperti itu. Jadi dia lebih komprehensif ya kalau untuk SPT baru ini untuk penjabaran harta. Karena kalau di
SPT selanjut SPT sebelumnya, SPT lama, untuk pengisian harta dia tidak ada kategori, semuanya langsung masuk pada bagian yang sama gitu, tabel tabel yang sama di 1770 lampiran keempat seperti itu. Tapi lain dengan SPT yang baru ini, dia terpisah sesuai dengan kategori. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apakah Kiara memiliki utang? Pada kasus ini Kiara tidak memiliki utang, maka saya centang di sini tidak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Kiara menerima penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final? Jawabannya iya ya, karena tadi Kiara memiliki penghasilan dari sewa kos-kosan dan juga mendapatkan bunga tabungan gitu, pendapatan bunga tabungan. Maka di sini saya isi ya. Dari karena saya mengisi ya, saya harus mengisi lampiran 2 bagian A. Maka saya langsung ke lampiran 2 bagian A. Kita ke lampiran 2 bagian A. Nah, di sini ada bunga tabungan BRI. Dasar pengenaan pajaknya segini, lalu PPh terutangnya didapatkan nilai sekian berdasarkan kalkulasi yang sudah saya lakukan di sini. Nah, di sini. Penghasilannya 11.300.000, dia di gross up 20%, maka DPP-nya 14.125, lalu tarif pajaknya 20%, dan PPh finalnya dapatlah 2.825.000. Kalau penerimaan kos-kosan tadi, karena sudah di disclaimer ya, karena dia em, DPP-nya 0, karena dia kurang dari 500 juta yang merupakan PTKP UMKM. Kemudian selanjutnya untuk hadiah undian, misal 25 juta dengan tarif 25%, dapatlah angka 6.250.000. Dan total PPh finalnya adalah sebesar 9.075.000. Nah, di sini didapatkanlah angka segini. Baru dia diinput di bagian em, 14C, 9.075.000. Nah, lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagian D, apakah Kiara menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya tidak, karena untuk penghasilan objek pajak seperti warisan, hibah, beasiswa, dan lain-lain yang sejenis itu Kiara tidak mendapatkannya, jadi kita langsung skip. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kiara melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Karena Kiara merupakan WPOP ya, jadi untuk memudahkan, jadi Kiara tidak menghitung penyusutan atau apapun atas asetnya. Jadi kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Apakah Kiara melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan? Tidak ada ya di sini. Selanjutnya, apakah Kiara menerima dividen? Tidak ada juga. Lalu untuk kelebihan PPh final usaha tidak ada ya, tidak ada kelebihan PPh final karena semua dihitung. Kiara belum membayar PPh final, baru membayar yang tadi PPh satu dari Januari sampai November. Jadi di sini tidak ada. Nah, lalu untuk bagian bawahnya ini dilengkapi tantangan wajib pajak, NPWP yang memeriksa, lalu nama yang memeriksa, kapan diperiksanya, tanggal, bulan, tahun diisi di sini, tanda tangan, baru sudahlah. Kurang lebihnya tutorial pengisiannya itu seperti itu. Jadi dari totalnya ada berapa nih? Ada dari A sampai K bagian pertanyaan dan dari sekian berapa total pertanyaan ini ada 14 pertanyaan ya, 14 kategori dan setiap nomornya pun ada poin-poin lagi A B C D E F G H. Dari setiap pertanyaan yang sudah kita jawab itu maka didapatkanlah kita bisa eh, tahu nih mana mana saja lampiran yang harus kita isi berdasarkan kebutuhan case yang sedang kita em, catat begitu. Jadi untuk case-nya Kiara yang diisi hanyalah lampiran satu-satu tadi untuk mengisi harta, lampiran 1-2 juga untuk mengisi harta tadi. Ini emas dan rumah kos-kosan. Kalau untuk lampiran 1-3 ini untuk mengisi anggota keluarga. Tadi ini ada ibunya, ada adiknya, soal tanggal lahir, hubungan, pekerjaan. Dan tadi ini 1D untuk penghasilan neto.
penghasilan utamanya si Kiara. Kalau untuk E tidak ada. Lalu untuk di lampiran 2, ini tadi kita sudah mengisi em, ini ya, tadi penghasilan final, bunga tabungan dan hadiah undian. Lalu kita juga terakhir mengisi lampiran 3B, di mana mengisi peredaran bruto kos-kosannya si Kiara. Walaupun memang pada akhirnya di penghasilan kos-kosan ini tidak dikenakan pajak karena tidak ada DPP ya, karena habis dikurangi PTKP. Nah, untuk lampiran lain, jadi kita tidak perlu repot-repot ya membukanya satu-satu, mengeceknya satu-satu. Kita hanya perlu mengidentifikasi setiap pertanyaan di halaman induk OP1 dan halaman induk OP2 dengan terperinci, maka kita akan tahu mana saja lampiran yang perlu kita isi sesuai dengan case yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Baik, sebelum ditutup mungkin saya akan membahas sedikit ya kilasan untuk lampiran-lampiran yang tidak diisi atau yang ada di SPT ini, tapi tidak saya gunakan gitu ya. Untuk kita dari paling belakang di lampiran 5 itu ada lampiran 5 ini adalah tentang wajib pajak harus diisi oleh wajib pajak yang mengakui kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan atau pengurang PPh terutang. Kalau untuk lampiran 4, itu diisi oleh wajib pajak yang berkewajiban membayar angsuran PPh 25 dan atau wajib pajak yang status berkewajiban pajaknya adalah pisah harta. Ini untuk suami istri yang pisah harta. Tapi karena Kiara tadi belum nikah, jadi di sini tidak diperlukan. Kemudian untuk di lampiran 3D itu ada wajib pajak yang membebankan biaya entertainment, biaya promosi. Biasanya ini adalah wajib pajak yang memiliki sektor usaha ya, sedangkan Kiara tidak memiliki usaha. Lampiran ini tidak dibutuhkan. Lalu untuk 3C ini diisi oleh wajib pajak yang membebankan biaya penyusutan. Tadi Kiara tidak melakukan penyusutan karena dia adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi dia tidak menghitungnya. Kalau untuk 3B tadi sudah dibahas ya. Kemudian kita ke 3A4. Ini adalah penghasilan berdasarkan wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lalu kalau untuk 3A3 ini adalah Stelsel, pembukuan Stelsel di sektor usaha industri. Kalau 3A2 adalah sektor usaha jasa, sedangkan 3A1 adalah sektor usaha dagang. Oke, mungkin itu saja dari saya seputar tutorial pengisian SPT WPOP atau wajib pajak orang pribadi dengan format terbaru dari DJP. Untuk memudahkannya tadi, kesimpulannya adalah kita cukup eh, memberikan perhatian atau paying attention to the detail for each question that appears in the sheets of the induk OP1 dan induk OP2. Maka dari sini kita akan mengetahui lampiran mana saja yang harus kita isi tanpa harus mengecek seluruh lampirannya satu persatu. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.